Hai guys, welcome to my channel. Salam kenal, nama aku Dan. Apa kabar kalian? Semoga hari-hari kalian selalu menyenangkan. Orang-orang bilang di dalam sebuah hubungan bahwa perasaan cemburu itu adalah pertanda rasa sayang. Namun, jika mempunyai perasaan cemburu yang berlebihan, tentunya juga tidak baik bagi hubungan tersebut. Nah, inilah yang terjadi kepada pasangan yang bernama Scott dan Tracy Roddy. Yang mana kalau kita lihat dari foto-foto kebersamaan mereka ini tampak seperti keluarga yang bahagia guys. Tapi sayang, pada kenyataannya, kehidupan rumah tangga mereka tidaklah seperti yang kita pikirkan. Karena hubungan mereka harus berakhir dengan Scott yang ditemukan tak bernyawa di atas tempat tidurnya. Apakah yang terjadi? Yuk langsung aja ke ceritanya. Scott dan Tracy pertama kali bertemu saat mereka masih remaja. Kemudian mereka pacaran saat duduk di bangku SMA, di mana pada saat itu mereka tinggal di Iowa, USA, Amerika. Pasangan ini menikah di tahun 1990, sebaik saja Tracy lulus SMA. Scott menjadi insinyur, sedangkan Tracy kuliah, lalu menjadi seorang suster di sebuah rumah sakit bersalin. Selama pernikahannya, mereka dikaruniai 3 orang putra yang bernama Shane, Nicholas, dan Dalton. Seperti yang aku bilang tadi guys, rumah tangga mereka kelihatan harmonis dan baik-baik saja. Namun menurut Tracy, ada sisi lain dari Scott yang perlahan-lahan menghancurkan pernikahan mereka. Tracy mengatakan bahwa suaminya sangat pencemburu dan sering menuduhnya telah berselingkuh. Sedangkan Tracy nggak pernah sekalipun melakukan hal tersebut. Konyolnya, salah satu alasan Scott menuduh Tracy berselingkuh adalah karena kebiasaan dari Tracy yang sering sekali mencuci tangan guys. Nah, menurut salah seorang teman terdekat mereka yang bernama Rena Hans, mengatakan bahwa Scott adalah tipe suami yang sangat terobsesi kepada istrinya, sehingga membuat pria itu menjadi posesif dan terlalu mengekang Tracy. Tracy sering bercerita ke Rena perihal Scott yang suka menuduhnya telah tidur dengan beberapa dokter lelaki di tempat dia bekerja. Namun Rena yakin Tracy nggak mungkin kayak gitu. Dalam sebuah wawancara, Tracy juga bercerita tentang satu kejadian di mana pada hari itu dia terpaksa pulang larut malam karena habis lembur di tempat kerjanya. Dan sesampainya dia di rumah, Tracy sama sekali nggak menemukan suami beserta anak-anaknya. Tracy seketika jadi panik dong kan, karena nggak biasanya anak dan suaminya nggak ada di rumah pada jam-jam selarut itu. Merasa khawatir ada sesuatu yang terjadi kepada keluarganya, Tracy pun mencoba untuk menghubungi nomor emergency room. Namun seketika itu dia mendengar suara pagar rumahnya terbuka dan ternyata itu adalah Scott dan anak-anaknya. Tracy segera menghampiri mereka dan bertanya tentang apa yang terjadi dan apa semuanya baik-baik aja. Namun Scott malah membentak dan memakinya dengan berbagai kata umpatan dan malah balik bertanya kemana aja Tracy ini gitu. Scott lalu memberitahu bahwa tadi dia pergi mencari Tracy ke tempat kerjanya untuk menunjukkan kepada anak-anak mereka betapa buruknya Tracy sebagai seorang ibu. Kayaknya si Scott ini niat banget pengen nangkap istrinya lagi selingkuh. Ya walaupun si Tracy udah bilang berkali-kali kalau dia nggak pernah selingkuh, aku nggak selingkuh katanya kan. Tapi Scott tetap kekeh dengan keyakinannya bahwa istrinya emang beneran selingkuh. Dan ya, Tracy hidup seperti itu selama bertahun-tahun guys. Nah, saat ditanya kenapa dia masih mau bertahan dalam pernikahan tersebut, jawabannya adalah karena Tracy mencintai Scott. Scott adalah suaminya dan juga ayah dari anak-anak mereka. Terlalu banyak kenangan manis maupun pahit yang sudah mereka lalui bersama-sama. Dan mungkin kebanyakan perempuan di luar sana juga akan memilih bertahan kali ya, kalau seandainya berada di posisi Tracy. Kalau kalian gimana guys? Lanjut. Menurut Tracy lagi, sepanjang 13 tahun pernikahan mereka, Scott sudah 5 kali membawa dia dan anak-anaknya berpindah-pindah tempat tinggal. Tapi bukan pindah-pindah kota ya guys, melainkan pindah-pindah negara. Ya, negara. Yang bertujuan untuk menjauhkan Tracy dari pria lain yang diduga menjadi selingkuhannya. Takut kali si Scott ini kehilangan istrinya. Sampai akhirnya mereka menetap di Texas sehingga tahun 2003, jauh dari teman-teman dan keluarga Tracy. Namun, tanpa diduga-duga, di sanalah untuk pertama kalinya Tracy menyukai pria selain suaminya. Waduh. Pria tersebut bernama Shawn Michael, seorang rekan di tempat kerja baru Tracy, di mana Shawn ini juga memiliki perasaan terhadap
Tracy dan selalu memberi perhatian lebih kepada wanita yang sudah bersuami tersebut. Pernah nih suatu sore, mereka ketemuan di tempat parkir untuk ngobrol-ngobrol. Tapi tiba-tiba Sean ini meluk dan mencium Tracy. Awalnya Tracy sempat kaget, tapi di sisi lain dia juga merasa senang memiliki seseorang yang perhatian ke dia. Dan 1 minggu kemudian, Scott menghampiri Tracy di kamar mereka dan kembali menuduhnya telah berselingkuh. Kali itu Tracy bingung harus ngejawab apa. Dia pun memutuskan untuk ngasih tahu Scott tentang Sean dan tentang kejadian di tempat parkir waktu itu. Tapi Tracy menegaskan kalau dia dan Sean sama sekali nggak pacaran dan mereka juga nggak pernah melakukan hubungan intim. Nah, tapi tetap ngamuklah si Scott ini. Terus dia bilang, lo nggak tahu apa yang barusan lo lakuin. Di hari lainnya, Scott melemparkan bola basket dengan begitu kuat sambil berteriak ke arah Tracy, di mana Sean tinggal. Karena dia ingin memberi pelajaran kepada pria tersebut. Pengen adu jotos dia. Tracy menjawab dia nggak tahu karena dia nggak pernah ke rumah Sean. Namun Scott malah mencekik leher Tracy dan hampir saja melepaskan tumpukan di wajahnya. Tracy lalu berkata, jika itu membuatmu merasa lebih baik, lakuin aja. Tapi aku dan Sean sama sekali nggak pacaran, tegasnya. Setelah itu, Tracy pergi ke kamar dan mulai mengemasi kopernya untuk tinggal di hotel. Tapi Scott mulai menangis dan memohon supaya Tracy nggak jadi pergi. Terus dia rebahan di kasur dan meminta Tracy berbaring di dalam dekapannya. Si Tracy pun luluh, kasihan melihat lakinya nangis-nangis. Dia pun meletakkan kepalanya di dada Scott dan mereka mulai berbaikan lalu mencoba untuk menyelesaikan masalah. Namun keesokan harinya, pada tanggal 15 Oktober tahun 2003, polisi mendapatkan panggilan dari kediaman Scott dan Tracy karena Scott ditemukan tergeletak dengan luka tembakan senjata api di bagian kepalanya. Saat diinterview, si Tracy bilang bahwa pagi sebelum kejadian dia bangun seawal jam 4 pagi dan berjalan keluar rumah untuk sekedar mencari angin. Nenangin pikiran kali ya. Habis itu dia pulang dan segera mandi. Namun tiba-tiba dia mendengar kayak ada suara orang yang sedang mengerang kesakitan. Sebelum akhirnya Tracy menemukan Scott terbaring di kasur dengan bantal yang menutupi wajahnya. Dan saat Tracy menyingkirkan bantal tersebut, dia menyadari bahwa kepala Scott telah berlumuran darah. Dengan paniknya, Tracy segera menyentuh wajah Scott dan bertanya, "Honey, can you hear me?" sebelum bergegas menghubungi 911. Namun di sore harinya, Scott pun dinyatakan telah meninggal dunia disebabkan kematian otak. Saat para detektif menyelidiki tentang kematian Scott, mereka menemukan keanehan dari cara kematiannya yang seolah-olah mati bunuh diri, tapi setelah diteliti, malah lebih mengarah ke kasus pembunuhan. Detektif yang bernama Sam Lucio mengatakan bahwa ada semua unsur dari plot pembunuhan klasik, yaitu cinta, kecemburuan, dan istri muda yang cantik dan berperilaku mencurigakan. Dia adalah seorang suster, tapi dia sama sekali nggak memberikan pertolongan pertama atau CPR kepada suaminya. Dan alasannya adalah karena dia merasa shock, kata Lucio. Terlepas dari rasa shocknya, Lucio mengatakan Tracy sempat berpikir untuk menelpon tempat kerjanya dan mengatakan bahwa dia nggak bisa datang bekerja pada hari itu. Siapa sih yang akan berpikir tentang aku perlu menelpon kantor supaya ada yang bisa menggantikanku di tempat kerja hari ini karena suamiku tertembak, kata Lucio. Yang lebih mengganggu bagi Lucio adalah Tracy sempat mencuci tangannya di depan seorang petugas polisi. Kira-kira apa yang dia bersihkan? Apakah dia berusaha menghapus bukti yang mungkin saja tersisa di tangannya? Tracy jelas membantah dan bilang, "Aku mencium bau darah. Aku seorang suster dan sensitif dengan bau darah. Aku berjalan ke wastafel dapur untuk menyiram air hangat ke tanganku. Lalu kemudian berdiri di sana sambil menangis." Bukan hanya perilaku Tracy yang menimbulkan kecurigaan Lucio dan rekannya, karena mereka juga telah menyelidiki tentang hari-hari terakhir di kehidupan Scott, termasuk masalah pernikahannya. Masalah itu mengarahkan para detektif kepada Shawn Michaels. Para detektif juga mengetahui bahwa Scott telah menyewa pengacara perceraian yang bernama Ned Perez. Sehari sebelum penembakan, Scott membawa Tracy ke kantor Perez untuk membicarakan perceraian mereka. Perez berkata bahwa Scott akan memiliki hak asuh terhadap anak-anak, dan Tracy diizinkan untuk mengunjungi anak-anaknya, sehingga membuat Tracy memandang Scott dengan frustasi, dan berkata, "Kau nggak pernah bilang bahwa aku nggak akan mendapatkan hak asuh anak-anak." Dan Perez mengatakan jika Tracy memilih untuk tetap memperjuangkan hak asuh terhadap anak-anaknya, maka mereka akan menggunakan Shawn untuk melawan Tracy di pengadilan. Tracy membalas itu nggak penting baginya.
Dia hanya akan melakukan apapun untuk memperjuangkan anak-anaknya. Dia nggak mau pisah dari anak-anaknya karena dia sangat menyayangi mereka. Tracy merasa dia adalah ibu yang cukup baik untuk merawat anak-anaknya. Dan setelah itu, Tracy mengajak Scott pulang dan perlu membicarakan hal tersebut di rumah. Sesampai di rumah, setelah terkuras secara emosi, mereka pun mencoba ngomong baik-baik, kata Tracy. Tracy bilang pada Scott bahwa dia ingin hak asuh bersama atas anak-anak mereka dan merasa nggak pantas untuk kehilangan anak-anaknya. Dan keduanya setuju bahwa mereka nggak mau menempatkan anak-anak mereka pada konflik hak asuh yang buruk. Tapi malam itu, mood Scott berubah lagi. Tracy mengatakan suaminya kembali mengamuk mengingat perselingkuhan yang telah dilakukan Tracy. Nah, teman mereka bernama Rena tadi percaya bahwa setelah bertahun-tahun menuduh Tracy berselingkuh, sampai akhirnya hal itu benar-benar terjadi, mungkin saja Scott merasa benar-benar hancur setelah semua usahanya membawa Tracy berpindah dari satu negara ke negara lainnya, agar dapat memiliki wanita itu seutuhnya berakhir dengan sia-sia. Tapi, detektif Lucia mengatakan Scott bukanlah orang yang mudah putus asa. Dia bisa saja mengambil hak asuh anak-anaknya dan melanjutkan hidup tanpa harus bunuh diri. Percaya bahwa Tracy lah yang membunuh Scott, para detektif menghabiskan waktu 2 tahun untuk mencari bukti fisik yang menghubungkan Tracy dengan kejahatan tersebut. Para penyidik juga terus menggali informasi dan memperhatikan gerak-gerik Tracy. Sehingga pada tanggal 11 Agustus tahun 2005, tepat di ulang tahun pernikahan Scott dan Tracy yang ke-15, Tracy pun ditangkap karena telah membunuh Scott. Tapi,